لما تكون بإيدك لامس إنه الدنيا عدلاناس، حط حالك محلي وقلي ساعتها انت شو حاسس. بالحاضر رح تاخد طارك لما الماضي يسوي زيدك، تتبرد جواتك نارك. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا وسعدنا وسندنا ونبينا Ketemu lagi Baraya Kang Asep. Jadi Kang Asep sekarang lagi berada di depan Masjid Baitur Rahman, ya, terkenalnya Masjid Baitur Rahman, MPR, DPR dan DPD. Memang masjid ini selalu digunakan oleh kaum muslimin yang beraktivitas di gedung MPR, DPR dan DPD. Masjid ini sendiri dibangun di tahun 1997. Kebetulan seusia dengan Kang Asep pertama kali kerja di DPR ini, ya. Jadi begitu Kang Asep masuk tahun 1997 waktu itu, ini masih proses tiang pancang. Jadi Kang Asep gedung sana itu kedengaran, ya, suara tiang pancang saat proses pembangunan masjid ini. Nah, saat ini masjid ini sudah mendapatkan perluasan sedikit, ya, yang sebelah sini nih, Baraya. Kalau ini kan masjid awalnya, ya. Jadi dari awal desain tidak ada perubahan dalam arsitekturnya, ya. Arsitekturnya tetap dipertahankan, yang ini tambahan. Jadi uniknya tambahan ini pun mengikuti pola, ya, pola masjid induknya. Kenapa ini perlu ada tambahan? Karena jamaah kaum muslimin yang beraktivitas di MPR, DPR, dan DPD ini bertingkat terus, ya, karena struktur kepegawaian baik di MPR, DPR maupun DPD itu terus meningkat, sehingga perlu ada perluasan, ya, terutama untuk para pejabat kita yang kebetulan di dalam sudah penuh, ya, kalau pada saat sholat Jumatan, makanya dibuat tambahan di sini. Perlu diketahui juga, Baraya, ya, kalau pada saat masa sidang ini kan sangat penuh sekali, ya, masjid ini. Jadi atas, bawah, luar itu sangat penuh. Bahkan sekali bisa sampai ada ditambahan, ya, di area taman ini. Kenapa ini juga konsepnya masjidnya ini luas, ya, jadi bisa digunakan juga pada saat tertentu, ya, saat tertentu ketika jamaah tidak kebagian di dalam masjid. Nah, juga masjid ini juga sudah dilengkapi, ya, dipercantik dengan taman, ya, taman yang sangat luar biasa, ya, di sekeliling, ya, dari sisi kanan, sisi kiri, ya, maupun di depan, ya, area depan, ya. Baraya bisa lihat, ya, rata-rata didominasi oleh bonsai, ya, oleh bonsai, termasuk bonsai giant sih. Dan untuk menambah keindahan juga dilengkapi juga oleh pohon, ada pohon kurma juga, ya, ada pohon zaitun di belakang. Jadi untuk mencerminkan, ya, karakter Islaminya. Dan juga sebelum memasuki area utama masjid ini juga ada area, ya, area hijau juga. Nah, ini bagian dari hutan, ya, hutan di DPR, ya, kita sebut hutan kota, ya.
pemirsa bisa lihat ya pohon-pohon ini. Kenapa ini menjadi pentingnya? Karena di kawasan MPR DPD ini sangat luas sekali ya. Jadi bagus sebagai penyerap air ya. Barai Kang Asep, kalau kita lihat ya kubah dari masjid ini kan warnanya hijau ya. Jadi ini selaras ya dengan warna gedung utama DPR ya, yang kepak Sayap Garuda itu kan warnanya hijau juga ya. Jadi ada keselarasan warna yang digunakan ya di kawasan DPR ini. Selain itu juga warna hijau itu kan identik ya ketika bicara Islam ya, warna-warna hijau itu sangat identik sekali. Jadi ada keselarasan ya antara masjid dengan gedung DPR ya. Termasuk penggunaan warna-warna untuk tangga. Wah, kebetulan Kang Asep ketemu para pegawai yang membersihkan, menjaga kebersihan di Masjid Baitur Rahman. Siapa Mas? Eko. Jun. Bayu. Yang ngobrol dulu sebentar. Oke. Udah berapa lama kerja di sini? Saya ada 6 tahun Masnya? 2005. 2005 berarti hampir 18 tahun ya. Dari dulu mengurus masjid ini. Gimana menurut Mas masjid ini? unik aja. Unik ya. Lumayan juga ya. Klinik siapa apa marbot? Dulu marbot. Oh dulu marbot. Oh marbot merangkap jadi ini ya bagus ya. Dapat pahala juga ya menjaga masjid ini. Ini kebetulan ada jamaah kita yang suka ke masjid, Pak Tono. Pagi Pak Tono. Pagi. Iya, kita lagi ngobrol. Iya. Capek gak Mas? Ini kan luas ya masjid ini ya. Yang penting ya kita ngedes santai. Nah, itu Namanya ngedes tempat ibadah kan ya pelan-pelan rapi. Oke. Ya, dilanjut ya kerjanya ya. Siap, Pak. Oke. Kita unik loh ini. Kebetulan Kang Asep sudah ngambil wudhu ya sebelum olahraga. Kita lihat suasana di dalam masjid ini seperti apa ya keindahannya. Dari sini sudah nampak ya Baraya ya. Masjidnya begitu artistik ya, dengan menggunakan ornamen Islami. Ini kita lihat ya, ukiran dengan material kayu jati ya, itu besar nih ya. Nah ini salah satu yang unik ini Baraya Kang Asep, Masjid Baitur Rahman memiliki beduk. Wah, ini beduknya yang sangat besar sekali nih. Setahu Kang Asep ini pesan langsung dari Jepara ya. Coba Kang Asep bentangkan ya tangan. Nah, lihat Baraya. Masih nggak nyampe, masih lebih. Mungkin ini sekitar 2 meter ya ada. Dan ini sepertinya kulitnya utuh Baraya ya. Itu besar. Nah ini pokoknya ya, pokoknya juga besar. Ini jati ya. Lihat, lumayan kan ini diameternya. Tinggi sekali nih Baraya ya. Saking besarnya, berat ya untuk digantung, tidak digantung, makanya hanya disandarkan tadi. Lihat ya Baraya ya, tiang-tiang untuk dudukan duduk ini begitu besar. Dan ini dilengkapi dengan kaligrafi ya, kaligrafi. Lihat ya Baraya besar sekali. Dan beduk ini juga kulitnya 2 sisi ya, depan belakangnya juga sama nih Baraya ini. Jadi bisa dipukul dari depan maupun dari belakang. Besar sekali ya Baraya. Oke. Satu lagi Baraya Kang. Nah ini dilihat juga Baraya bisa kita lihat ya namanya penggunaan ukiran-ukirannya. Ya. دائما دائما دائما
مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم محمد سيد الكونين والثقلين محمد سيد الكونين والثقلين محمد سيد الكونين والثقلين. Assalamualaikum Pak Ustadz. Nah, kita ngobrol sebentar ya. Tadi Kang Asep habis lihat-lihat ya tentang masjid ya. Kebetulan kan Pak Ustadz ini dipercaya ya Ya, untuk alhamdulillah. mengurus masjid ya. Sudah berapa lama Pak Ustadz? Kalau saya di sini kurang lebih baru jalan 3 tahun. Oh, 3 tahun udah lumayan ya. Baru 3 tahun. Jadi tugasnya Pak Ustadz ini di masjid apa aja sih Pak Ustadz? Sebenarnya tugas saya banyak. Ya. Dari ngurusin semuanya, dari kebersihan khususnya ruangan sekretariat. Terus tugas saya juga salah satunya untuk surat menyurat. Ya. Terus kemudian saya yang membuat jadwal Ya. jadwal khotib, jadwal pengajar, baik itu pengajar yang di hari Selasa maupun yang pengajar setiap hari Senin, Selasa, dan Kamis untuk pengajian ibu-ibu dan bapak-bapak. Jadi program khusus yang ada di masjid ini untuk karyawan yang bekerja di MPR DPD ini apa aja Pak Ustadz? Antara lain programnya itu seperti biasa yang kalau untuk mingguan biasanya itu kita mengadakan pengajian. Oh, pengajian. Ibu-ibu hari Senin, kemudian bapak-bapak juga ada pada waktu siang bahas sholat zuhur. Selasa seperti biasa kajian. Dan juga program-program kita terutama di santunan yatim piatu ada juga. Termasuk kurban ya. Masuk kurban, kemudian Ramadan, alhamdulillah. Dan sekarang kan udah 2 tahun ya Pak Ustadz ya, rutinnya setiap Ramadan ada MTQ ya. Iya, alhamdulillah udah berjalan 2 tahun ya MTQ ini. Jadi Pak Ustadz ini yang suka adan ya. Ya. Iya kan, wadan, ngimami juga doa ya Pak Ustadz ya. Pasti ya. Kalau saya membackup. Iya. Oke, demikian ya para Kang Asep ya ngobrol singkat dengan Pak Ustadz. Siapa namanya? Irfan. Oh, Pak Ustadz Irfan ya. Jadi begitu ya Baraya Kang Asep ya, kalau pas ada waktu berkunjung ya misalkan ke gedung DPR, silahkan ya bagi yang kaum muslimin mau menunaikan sholat silahkan di Masjid Baitur Rahman ya. Masjidnya besi ya, besi, kemudian juga memiliki arsitektur yang Masya Allah. عليك صلى الله يا خير خلق الله والآل والأصحاب والقوم أهل الله. عليك صلى الله يا خير خلق الله والآل والأصحاب. Kang Asep ketemu dengan pegawai di Biro Kang Asep ya. Asri ya. Iya Pak Karo. Bawa sarapan. Ini beli semangka ya ampun, semangka di depan. Oke, lanjut Asri. Iya, ayo Pak Karo. Baraya Kang Asep masih satu bangunan dengan Masjid Baitur Rahman ya, di basementnya lantai 1 ini. Ini adalah gedung pertemuan ya, jadi biasa digunakan oleh umumnya karyawan di DPR, DPD maupun MPR yang menggelar hajatan pernikahan. Ini lumayan, ini bisa nampung 1000 ya, bisa sampai 1000
kondangan ya. Nah ini untuk puas parkirnya. Kalau pas parkir kondangan kadang kalau tamunya banyak bisa menggunakan area parkir yang di sana Baraya. Ini sekitar. Dan sebelah kanan nampaknya menara masjid lumayan cukup tinggi ya Baraya.